bersama saya di Sapa Indonesia Malam, saudara. Ada Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, juga pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Bung Nirwono Yoga. Saya ke Pak Wagub tadi pertanyaannya, kalau seandainya DP 0 rupiah bukan 4 juta rupiah, tapi diubah menjadi 7 juta rupiah, apalagi 14,8 juta rupiah, artinya janji semasa kampanye untuk masyarakat berpenghasilan rendah meleset semua, Pak Wagub. Ya, jadi harus dibedakan ya, Mas Aiman. Janji itu kan disampaikan 2017. Prinsipnya membantu masyarakat kecil, itu prinsipnya. Ya kan? Kan kita tidak bisa nilai berapa. Terkait nilai itu kan aturan teknis ada diatur dengan ketentuan perundangan. Nah, ternyata ada ketentuan dari Permen PUPR nomor 10 PRT tahun 2019 yang mengatur terdapat lampiran rumusan perhitungan penghasilan berdasarkan kemampuan pembayaran cicilan KPR. Berikut bunganya. Nah, di sini ada rumusannya antara 7 sampai dengan menjadi 14,7. Jadi Pergub yang dikeluarkan atau Kepgub 588 itu mengacu pada Permen PUPR itu sendiri. Itu kenapa besarannya menaik. Nah, tentu Kementerian PUPR punya dasar alasan dan kajian dan lain-lain. Berapa Pak Wagub naiknya dari PUPR, Pak? Iya, ini kan ada Permen PUPR nomor 10 PRTM 2019. Oke. Ya. Terdapat lampiran rumusan perhitungan penghasilan berdasarkan kemampuan penghasilan KPR berikut dengan bunganya. Berdasarkan rumusan tersebut ditentukan batas penghasilan dari 7 sampai dengan 14. Oh, oke. Oh, jadi perubahan ini Anda mengatakan bahwa ini adalah sesuai dengan edaran dari Kementerian PUPR? Iya, jadi Permen ya, Peraturan Menteri PUPR. Ya. Namun demikian, itu kan janji dulu 2017, ini ya. Ketentuan ini keluar 2019, Pergub keluar, Kepgub keluar 2020. Namun demikian, Mas Aiman tadi seperti sampaikan, kami juga memberikan kesempatan yang besar bagi masyarakat kecil, diantaranya yang berada di pinggiran sungai kali. Dengan rusunawa. Banyak sekali jumlahnya, ya. ribuan kakak, bukan ribuan jiwa, ribuan kakak, bahkan mungkin sampai puluhan ribu orang, mungkin lebih, yang berada itu yang menjadi prioritas kami. Kelompok masyarakat kecilnya itu di situ. Itu mendapat fasilitas khusus, tidak mencicil seperti sekarang. Jadi berbeda, itu yang kami subsidi. Bedanya apa kalau yang masyarakat kecil kan di rusunawa, tapi berbeda tidak seperti sekarang? Tidak ada menyicil maksudnya? Ya begini, jadi Mas Nirwono tahu bahwa di bantaran sungai itu kan masyarakat kecil, Mas Aiman. Ya. Ya, yang tidak memiliki tanah di pinggiran jalan yang liar dan banyak lagi tempat-tempat liar, itu kan kita harus relokasi. Ya, kita membangun di mana ditempatkan di tempat-tempat di rusunawa yang kami bangun, yang dibangun oleh Sarana, dibangun oleh Dinas Perumahan, disitulah mereka. Tentu mereka tidak bisa kita bebankan seperti yang 0 rupiah KPR seperti ini, itu perbedaannya. Jadi ada yang bagi masyarakat umum juga disubsidi, ada masyarakat yang kecil yang sangat membutuhkan, yang selama ini tidak memiliki tanah semeter pun, bahkan rumah juga reok dan sebagainya, dan mereka terdampak banjir setiap tahunnya. Itu menjadi prioritas yang kita akan relokasikan di rusunawa atau rusunawi yang kita bangun. Jadi Pak Wagub, Pemprov DKI memastikan bahwa semuanya pasti memiliki tempat tinggal untuk warga DKI Jakarta. Itu yang mau disampaikan poinnya. Ya, tugas pemerintah pusat provinsi itu harus mencerdaskan hidup bangsa dan sebagainya, termasuk sandang, pangan, papan. Ya. Tapi kan di dunia ini semua negara ingin seperti itu, apakah raja, presiden, gubernur, wali kota. Tapi kan semua ada tahapan. Yang penting komitmen, kesungguhan, dan implementasi di lapangan bisa dilihat. Dan hitung-hitungannya seperti tadi ya. Baik. Dari pemerintah untuk memberikan sandang pangan papan yang memadai. Baik, Mas Nirwono silakan. Ya, sepakat Mas Aiman, Pak Wagub. Jadi intinya begini. Kalau boleh dikatakan dengan jelas bahwa program DP 0 rupiah yang sesuai dengan janji kampanye itu sekarang sudah berubah untuk masyarakat menengah ke atas. Ya. Jelas kalau itu sudah jelas saja. DP 0 rupiah, tapi kemudian ada solusi untuk masyarakat di bawah itu, ada rusunawa. Ya, nah untuk program rusunawa kan sebenarnya bukan program baru, Mas Aiman. Program itu sudah lama dikerjakan dan sebenarnya sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang itu berhenti programnya karena tidak ada program relokasi. Karena tidak ada program pemenahan sungai gitu. Jadi ini catatan sebenarnya bahwa program yang sudah bagus sebelumnya itu justru tidak dilanjutkan gitu. Jadi ini sebenarnya yang ditagih ya. Tidak usah. Stop sampai situ dulu. Saya ingin konfirmasi. Betul demikian Pak Wagub bahwa pemindahan relokasi ke rusunawa, rumah susun sederhana sewa tidak dilakukan karena tidak ada proses pembersihan sungai, normalisasi maksudnya?
Ya itu dalam 3 tahun terakhir. pemindahan, cuma memang jumlahnya tidak signifikan. Ya. Ada tapi tidak signifikan. Ya, ya contohnya ini ada 780 unit umpamanya yang kita siapkan di Pondok Kelapa. Ya. Memang angkanya belum seperti yang kita harapkan. Itu masalahnya macam-macam lah. Misalnya? Masalah tadi yang saya sampaikan, masalah harga tanah. Oke. Kemudian Maklar juga yang baru terjadi ini. Ya. Nah, sekarang ini normalisasi umpamanya. Kami sudah 2019-2020 kami melakukan pembebasan lahan, tapi dari pihak Ciliwung itu baru akan menganggarkan. Ini Oke. kita kan sedang melakukan terobosan agar tetap bisa dibangun. Detailnya umpamanya normalisasi tahun ini tidak menunggu tahun depan. Baik. Ya. Prinsipnya kami dengan PUPR terus bekerja sama mencarikan solusi terkait normalisasi, banjir dan sebagainya, termasuk kebutuhan perumahan. Baik, terakhir Mas Nirwono, sebelum saya sampaikan ke Pak Wagub, silakan. Ya. Yang pertama, sampai dengan sekarang itu Pemprov DKI belum memiliki namanya rencana induk pembangunan hunian vertikal, ya. Entah istilahnya mau rumsunawa ataupun juga DP rupiah, ya. Tetapi intinya dengan adanya rencana induk hunian vertikal, siapapun gubernurnya punya komitmen untuk membangun hunian vertikal itu sampai dengan 2030, sesuai dengan amanat RT/RW 2030 sebenarnya. Apalagi kita tahu targetnya kita adalah tidak hanya sekitar 230.000 ya, tapi kita punya 5 juta warga DKI yang butuh hunian, 5 juta loh Mas. Artinya punya PR besar bahwa Pemprov DKI harus serius menambah unit-unit hunian tadi dalam jangka 10 tahun ke depan. Ini yang sebenarnya dibutuhkan. Dengan adanya rencana induk kita tahu lokasinya di mana, kemudian berapa unitnya dan kapan warga akan dipindah. Jadi itu yang harusnya diinformasikan ke masyarakat. Baik, ada 5 juta warga DKI yang belum memiliki hunian dan belum ada rencana induk soal rumah susun, begitu ya kurang lebih. Ya. Baik, silakan Pak Wagub terakhir untuk menanggapi. Ya memang kita sedang menyusun ya terkait rencana induk pembangunan hunian vertikal, termasuk kita melakukan revisi RT/RW, RDTT semua sedang kita susun. Nanti juga di sini Mas Nirwono tahu betul ini terkait banyak hal, terkait tata ruang ini tidak hanya perumahan, tapi juga ruang terbuka hijau, kemudian taman, bahkan banjir dan sebagainya, pengendaliannya semua diatur di sini. Termasuk juga kebutuhan komersil tentu juga mendapat perhatian. Jadi semua meskipun ada 5 juta betul ya Pak Wagub ya, 5 juta warga DKI yang belum memiliki tempat tinggal. Ini hampir setengahnya ini. Kali itu kalau 5 juta itu kan hampir 50% dari jumlah warga Jakarta ya. Tapi memang pilihannya tidak ada lain, kita harus membangun hunian vertikal inilah yang menjadi makanya kami ada punya 153 pasar, Mas Aiman. Setidaknya dalam 63 atau 20 kita akan bangun pasar, kita revitalisasi. Di atas pasar itu kita akan bangun perumahan vertikal atau hunian vertikal. Itu juga salah satu kebijakan yang kita ambil agar mempercepat karena lahannya kurang, akhirnya di bawah pasar, di atas nanti ada hunian vertikal. Ya. Tinggal kita tunggu bagaimana realisasinya karena luar biasa nih angkanya 5 juta, hampir 50%. Di Senen sedang dibangun. Iya, hampir 50% ini tentu menjadi pekerjaan berat. Tentu ini juga harus kita kawal sama-sama dan cermati juga. Terima kasih Pak Wakil Gubernur DKI Jakarta, Bung Ariza Patria, juga Mas Nirwono Yoga dari Universitas Trisakti, pengamat perkotaan. Terima kasih dan semoga ini cepat selesai, cepat jelas dan kemudian juga ada hal yang kemudian bisa mengurangi dari tingkat ketidakpunyaan ya orang di Jakarta atau warga Jakarta terkait dengan tingkat hunian yang masih hampir 50% dari datanya, luar biasa. Terima kasih Bung Nirwono, terima kasih.